Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal selalu bagi sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Fawa. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan kisah seram, yaitu tentang hantu tanpa kepala. Lebih lengkapnya adalah teror hantu tanpa kepala yang meneror warga desa setempat. Oke, bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Magelang, Jawa Tengah, sekitar tahun 1968, pasca setelah geger Partai Komunis Indonesia atau PKI. Suatu pagi, sebuah desa digegerkan oleh penemuan mayat tanpa kepala, tepatnya di pinggir sungai. Mayat itu masih utuh. Badannya tidak begitu mengembang atau menggelembung karena mayatnya ada di sungai tapi di pinggiran, dengan seutas tambang terikat di pinggangnya. Ketika warga mencoba meraihnya dengan bambu, diute-ute, akhirnya mayat itu pun terbalik dan terlihatlah tambang menjuntai seukuran 4 hingga 5 jengkal orang dewasa. Di bagian belakang pinggulnya, mungkin mayat itu terlepas dari pemberatnya, sehingga muncul di permukaan. Entah kepalanya dipenggal atau dimakan binatang, karena terlihat potongan di kepala itu tidak rata di batang lehernya. Pakaiannya juga masih lengkap, yaitu kemeja putih dan celana krem. Warga pun berbondong-bondong melihat mayat itu. Tak lama, Pak Kepala Desa kemudian melaporkan kejadian penemuan mayat di sungai ini ke Polsek setempat. Singkat cerita, polisi pun datang dan segera mengidentifikasi mayat tanpa kepala yang tak beridentitas itu. Polisi mengecek-ngecek, dilihatnya mayat itu, termasuk bagian forensik juga mengecek mayat itu. Tak memerlukan waktu lama, identitas mayat itu pun terungkap hari itu juga. Mayat itu diketahui bernama Sutarji. Sutarji adalah warga desa setempat. Banyak yang mengenalinya. Diyakinkan memang oleh keluarganya sendiri, karena terlihat dari tanda lahir bercak hitam di tangan, atau bahasa Jawanya itu toh. Ada yang juga mengatakan tembong lah istilah Jawanya. Serta ciri-ciri juga ada cincin batu akik yang dipakainya. "Ah, iya, ini memang mayatnya Kak Ji," kata keluarganya atau adiknya yang ada di situ. Seketika pun keluarganya Sutarji ini histeris. Karena katanya kemarin pagi Sutarji masih ada di rumah dan pamit pergi sekitar jam 10 pagi untuk pergi ke Secang, ya di wilayah daerah dekat Magelang. Sayangnya keluarganya ini tidak ada yang tahu dia pergi menemui siapa. Saat penyelidikan pun, polisi tidak bisa menemukan siapa orang yang dituju Sutarji di Secang itu. Karena daerah Secang itu juga wilayahnya lumayan luas. Sutarji adalah pemuda berumur sekitar 20 tahun. Walaupun belum menikah, menjadi pemuda yang sukses. Profesinya adalah belantik sapi atau pedagang sapi. Banyak uangnya, banyak penghasilannya dari pekerjaan belantik sapi. Kemudian singkat cerita, setelah 2 hari pencarian, bagian kepala Sutarji yang hilang tidak menemukan hasil
Keluarga Sutarji yang mana hanya tinggal adik dan ibunya saja ingin jasad Sutarji ini segera dikebumikan. Mereka pun tak mengizinkan pemakaman Sutarji diperiksa oleh tim forensik lebih dalam. Maka secara otomatis ini menghentikan polisi untuk mengungkap kasus ini. Sempat dienduskan isu kalau Sutarji ini tersangkut dengan PKI. Karena di tahun-tahun itu memang lagi gencar-gencarnya para warga atau TNI memburu PKI yang ada di desa-desa. Tapi itu dibantah oleh keluarganya sendiri. Secara almarhum ayah Sutarji adalah seorang TNI. Jadi menurut keluarganya tidak mungkin Sutarji terkait dengan itu. 4 hingga 5 hari setelah penemuan jenazah Sutarji kemudian dikebumikan atau dimakamkan. Ya, dimakamkan tanpa kepala tentunya. Banyak yang tidak menyangka Sutarji bisa meninggal dengan tragis. Sutarji masih hidup. Sutarji ketika masih hidup, sosoknya ini ceria dan ramah. Kebiasaan yang paling diingat oleh warga sekitar adalah Sutarji ini sangat mencintai olahraga, mencintai kebugaran lah. Sepertinya itu menurun dari ayahnya yang ayahnya profesinya tentara. Maka setiap 2 hingga 3 hari sekali, Sutarji ini selalu jogging, lari-lari dari pinggiran desa ke pinggiran desa yang lain. Ya, larinya Sutarji bisa sampai 2-3 kilo. Cukup jauh ketika Sutarji berlari-lari. Kadang Sutarji lari di sore hari, kadang juga pagi hari, mengelilingi desa. Dan dia sangat-sangat ramah, selalu menyapa siapapun yang ia lihat. Kemudian kita kembali di mana Sutarji diberangkatkan ke liang lahat. Pemakaman pun berlangsung cepat. Malamnya warga berbondong-bondong melean atau berkumpul-kumpul di rumah Sutarji. Sepertinya warga ingin meredam kesedihan keluarganya, terutama ibunya Sutarji yang sudah berusia lanjut. Singkat cerita, 7 hari setelah pemakaman Sutarji, warga mulai diteror oleh gembung. Istilah warga menamakan itu. Warga mulai diteror oleh gembung. Itu adalah istilah warga setempat untuk menamakan hantu tersebut, yaitu hantu tanpa kepala yang diduga adalah arwah Sutarji. Kisah pertama yang menemui hantunya Sutarji atau arwah Sutarji itu dialami oleh seseorang yang kita sebut saja namanya Pak Kromo. Pak Kromo adalah pedagang kerupuk pikulan dari desa sebelah. Menjajakan kerupuknya di desa tempat asal Sutarji. Ya, berarti Pak Kromo ini adalah warga desa sebelah, tapi menjajakan kerupuknya di desanya Sutarji. Karena berbeda dari sekarang. Dulu orang jualan kerupuk ini dipikul, diiter-iterkan di tiap-tiap rumah warga dengan bilang kerupuk, kerupuk. Seperti itulah zaman dulu. Ya, kisaran tahun 70-an, 60-an. Beda dengan sekarang. Sekarang pedagang kerupuk hanya dijajakan ke warung-warung dengan membawa kaleng kerupuk. Ketika warga mau membeli kerupuk, ya belinya di warung-warung, tidak ke bakul pikulan ini. Pak Kromo pedagang kerupuk pikulan. Beliau berangkat habis subuh karena memang ini rute pertama atau terdekat, di mana biasanya Pak Kromo keliling dari desa ke desa. Berangkat setelah subuh, langit masih agak petang dan gelap. Jalan antar batas desa dikelilingi kebun albasia di kanan kirinya. Ya, kebun albasia itu kalau zaman sekarang adalah kebun sengon. Sepanjang jalan kira-kira kisaran 50 meter kebun sengon itu.
ketika memikul kan biasanya orang yang memikul kerupuk itu akan sedikit menunduk, berjalan sedikit demi sedikit. Saat itulah Pak Kromo menengadahkan dirinya. Dari kejauhan, sayup-sayup, Pak Kromo melihat orang berlari. Orang itu berputar ke arahnya. Karena memang sedikit kabut, hanya terlihat baju merah dan sepatu putih. Dia berlari. Tap, 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 tap. Oh, ada orang olahraga pagi-pagi ini, batin Pak Kromo. Pak Kromo pun kembali berjalan tanpa rasa takut dengan agak menunduk, menahan beban kerupuknya yang masih banyak. Sosok yang lagi jogging tersebut semakin mendekati. Maka otomatis ketika jarak 2 meteran, maksud hati Pak Kromo ingin menyapa, karena Pak Kromo berjalannya menunduk. Kemudian Pak Kromo menengadahkan kepalanya. Tapi ketika Pak Kromo mendongak, menengadahkan kepalanya, sosok yang berlari itu ternyata tidak ada kepalanya. "Weh, kok nggak ada kepala?" kata Pak Kromo. Sontak dia kaget. Dilepaskanlah pikulan kerupuknya itu dan berlari dia Pak Kromo ke arah desa. Pak Kromo itu menurut narasumber sampai dia nggak bisa ngomong ketika ditemui warga. Dia cuma "Pak, ada apa Pak? Berlari-lari," kata warga yang menyapa Pak Kromo berlari ketakutan tanpa membawa kerupuk. Pak Kromo itu hanya bisa dan hanya seperti itu. Dan itu kejadiannya sekitar jam 5 pagi. Dan setelah diberi minum oleh warga, beberapa saat kemudian Pak Kromo sudah bisa ngomong kembali. "Ada apa Pak? Sampean kok lari ketakutan?" kata warga yang menyapa Pak Kromo. "Anu, saya ketemu orang tanpa kepala. Dia mengatakan, 'Di mana kepala saya? Di mana kepala saya?' Seperti itu Pak." "Nah terus, di mana kerupuknya Pak Kromo?" "Saya tinggal di sana Pak," kata Pak Kromo seperti itu. "Ayo kita ambil Pak, nanti kerupuknya diambil orang." "Wah, nggak mau Pak, nggak mau." Pak Kromo tidak mau mengambil kerupuknya. Baru sekitar jam 9 pagi, Pak Kromo pun berani kembali mengambil dagangannya. Itu pun ditemani warga. Sejak saat itu Pak Kromo tak terlihat lagi berjualan kerupuk lagi. Mungkin Pak Kromo pindah, tidak berjualan di desa atau wilayahnya Sutarji. Dia pindah ke desa lain. Ternyata tak hanya Pak Kromo yang mengalami hal itu. Selang sehari desa ini kembali gempar karena sosok yang berlari-lari jogging yang diduga arwah Sutaji itu. Dia sekarang mengelilingi desa, tapi tidak pagi hari. Mengelilingi di tengah malam. Kejadian itu berulang-ulang setiap hari di tengah malam. Menurut narasumber, itu sudah mencapai tahap yang ekstrim, di mana warga bisa mengenali tanda-tanda kehadiran sosok yang berlari itu. Sebelum sosok itu lewat, katanya ada suara krok, krok, krok. Setelah suara itu, sosok itu berlari dengan darah yang memuncrat dari batang lehernya, yang mana itulah yang menimbulkan suara krok, krok, seperti orang ngorok. Kurang lebih seperti kambing ketika disembelih dan kepalanya sudah putus. Maka akan ada suara dari kerongkongan yang mengeluarkan darah dengan suara yang krok, krok, krok. Dan selama berlari-lari itu, ada sebagian warga yang mungkin jenuh dengan teror itu dan mencoba melawan rasa takutnya dengan mengintip di jendela. Setelah mereka mendengar suara krok, 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 memang suaranya memang tak begitu jelas. Tapi ketika di keheningan malam, suara itu bisa didengar. Dan memang benar, katanya mereka, para warga,
melihat sosok arwah Sutaji tanpa kepala yang sedang berlari mengelilingi kegiatan di masa hidupnya, mengulangi kegiatan di masa hidupnya yang suka jogging dan berlari-lari. Belum genap 40 hari kematian Sutarji, teror hantu gembung ini semakin sering terjadi. Selain sosok yang berlari tanpa kepala, ada juga kisah, sebut saja Pak Kurdi. Beliau adalah orang pertama yang menemukan jasadnya Sutarji. Desa ini semakin sepi. Kejadian pasca penemuan jasad Sutarji, warga memang ketakutan. Hampir setiap habis maghrib, tak ada yang berani keluar. Yang punya warung, habis maghrib warungnya ditutup. Yang biasa ngopi, habis maghrib dia langsung pergi ke rumah, tak berani keluar. Apalagi Pak Kurdi ini. Sehari setelah kejadian atau penemuan mayatnya Sutarji, Pak Kurdi sempat sakit. Beliau mengalami shock berat. Jelaslah, karena dia yang pertama kali menemukan jasad Sutarji. Dan di suatu malam, menuju 30 hari kematian Sutarji, sekitar pukul 1 dini hari, di rumahnya Pak Kurdi, ada suara ketukan pintu dari rumahnya. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Pak Kurdi yang di rumahnya sedang leyeh-leyeh atau tidur di kamar. Dia merasa aneh. Siapa yang bertamu di rumah malam-malam begini? Jam berapa ya sekarang? Batin Pak Kurdi. Pak Kurdi kemudian berjalan ke ruang tamu, melihat jam. Di situ, jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Awalnya Pak Kurdi ini merasa takut dan mencoba untuk mengacuhkannya. Pak Kurdi kembali lagi ke kamar dan tidur dengan berselimut kain. Tapi ketukan itu semakin lama semakin keras. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Pak Kurdi sedikit emosi. Siapa sih? Ini malam-malam bertamu. Pak Kurdi pun berjalan cepat menuju pintu depan. Dan setelah dibuka, ada tubuh berdiri tanpa kepala tepat di depan matanya dengan ekspresi yang tak bergerak. Hanya ada darah yang muncrat-muncrat dari batang lehernya. Menyadarinya, sontak Pak Kurdi membanting pintu dan dia langsung pingsan. Selang kira-kira sehari, ada warga lagi yang dihantui oleh Sutarji ini. Kita sebut namanya Sunyoto. Bisa dibilang Sunyoto ini adalah teman Sutarji dari kecil. Mereka juga seumuran. Sunyoto bekerja membantu bapaknya di bengkel mobil. Bengkel mobilnya juga jauh dari desanya. Nah, saat itu atau waktu itu, Sunyoto sedang lembur membantu bapaknya membetulkan mobil. Waktu itu kira-kira jam 10 malam. Sunyoto posisinya di kolong mobil. Beberapa saat kemudian bapaknya ini pamit mau pulang. Sekira jam setengah 11 malam, Sunyoto ini masih posisi di kolong. Dan Sunyoto di kolong bawah mobil itu melihat kaki di samping mobil yang tengah diperbaikinya. Awalnya itu dikira bapaknya. Oh, udah sampai pak. Nggak ada suaranya, kata Sunyoto. Sosok yang dikira Sunyoto itu bapaknya diam saja, tidak menjawab. Tapi masih saja berdiri di situ. Pak, ditanyain kok diam, kata Sunyoto menggelengkan kepala dan kembali melanjutkan aktivitasnya. Tapi mata luarnya atau iringannya, Sunyoto ini melihat kaki itu bergerak-gerak. Sunyoto pun menoleh. Dan dia melihat kaki itu semakin lama semakin melayang. Tiba-tiba mengangkat, tidak menyentuh tanah. Saat itu Sunyoto menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan sosok ini
yang ternyata memang sosok ini bukan bapaknya. Masa ada bapaknya bisa terbang? Sunyoto kemudian ketakutan dan berteriak, "Tolong, tolong, tolong!" Seketika troli pijakan untuk alas dia di kolong itu seperti ada yang menarik. Cepat sekali, srek! Sampai dia tak lagi di kolong mobil. Sunyoto mencoba berlari, tapi tepat di sampingnya ada Gembung, sosok hantu tanpa kepala dengan posisi yang berdiri, sama seperti ketika menakuti Pak Kurdi. Tak kuat menahan rasa takutnya, Sunyoto pun pingsan. Dan memang ternyata di malam yang sama ada beberapa warga yang juga didatangi sosok Gembung hantu kepala itu. Dengan ekspresi kedua tangan menengadah, seakan bertanya, "Di mana kepalaku?" 3 hari kemudian, adik Sutarji mendatangi warga. Adik Sutarji ini berbohong bahwa dia selama ini lebih dari 3 kali mimpi bertemu kakaknya. Di mimpi itu kakaknya utuh, kondisinya normal, dan dia berkata, "Kepalaku berada di bawah batu dekat rel kereta api." Maka atas dasar itu, cerita dari adiknya Sutarji, warga pun lapor ke polisi Babinsa setempat. Maka pencarian pun dilakukan bersama beberapa warga. Dimulai dari rel daerah dekat situ hingga Secang. Tapi memang kepala Sutarji tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Ngomong-ngomong, di tahun itu rel kereta api masih aktif dan sangat jauh mestinya. Sangat jauh lajunya. Kalau tidak salah, jalur kereta api di Magelang ditutup sekitar tahun 70-an. Sama seperti Temanggung, Secang, dan sekitarnya. Konon katanya, sampai sekarang, di malam-malam tertentu, Gembung atau hantu tanpa kepala yang mencari kepala dengan menengadahkan kedua tangan itu masih sering muncul. Ya, walaupun jarang-jarang. Warga kadang-kadang juga masih sekira-kira bisa melihat sosok hantu tanpa kepala itu di malam-malam tertentu. Cukup sekian cerita dari Bang Fawa. Semoga para sobat semuanya terhibur. Wassalam.